di majelis rutinan Kemis Legi saking majelis Notoroso nggih. Mugi-mugi kula lanjenengan pinaringan istiqomah sehat afiat amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di pertemuan menika sekarang memasuki bab inti daripada bab fikih, yang mana kita rutinan Kemis Legi mengkaji kitab Risalatul Jami'ah, di mana dibuka dengan pembahasan tauhid pertama nih nggih. Sehingga alhamdulillah 2 bulan lalu kita sudah hatam membahas masalah tauhid, dan bulan kemarin kita memasuki bulan Maulid, mengadakan bulan Maulid, dan alhamdulillah di pertemuan kali ini kita memasuki Ismul Fiqih atau pembahasan masuk inti daripada hukum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ila an qal Ismul Fiqhi babut taharah. Sebagaimana umumnya di hampir semua kitab fikih niku lek masuk membahas bab fikih niku awal mulane masuk ke pembahasan taharah atau bab masalah suci, ya, mensucikan. Nah, dan kitab Risalatul Jami'ah ini di bab taharah dibuka dengan pembahasan faslun fi furudil wudu. Nah, kalau fasal ini di beberapa kitab banyak perbedaan. Ada yang langsung memasuki furudil wudu, ada yang baru memulai dengan pengenalan apa itu wudu, definisi daripada wudu. Qala al-muallif rahimahullahu ila an qala faslun fi furudil wudu, fardunipun wudu. Al-fardu, kenapa kok dikatakan fardunya wudu, bukan sesuatu yang diharuskan dalam wudu, kok lebih dari itu, yaitu fardu, wajib. Nah, mulai ini tuh kalau lanjenengan kudu ngerti makna daripada fardu. Nah, sehingga disebutkan dan kitab Al-Budurut Taliyah, beliau menjelaskan muallifipun al-fardu ma talabahu syari' talaban jaziman. Sesuatu yang hukumnya fardu, apapun itu, mau dalam masalah apa? Wudu, sholat, ya, zakat, haji, puasa dan selain-lainnya, itu kok dikatakan fardu? Apa maknanya? Ma talabahu syari'. Fardu itu apa-apa yang memang dituntut oleh syariat. Talaban jaziman, yang mana tuntutan itu emang diharuskan. Mau tidak mau. Dados wonten sesuatu sing kula lanjenengan niki dikudukno nglakoni, tapi bukan mau ndak mau. Sing gelem monggo, lek gak gelem ya monggo. Niku nggih harus maknane pun. Tapi fardu itu lebih dari harus. Apa? Mau tidak mau kudu ngelakoni. Nah, niku makna daripada fardu. Paham ya? Nah, wa hukmuhu. Nah, sehingga disebutkan kesimpulan daripada hukum fardu niku napa? Annahu yuthabu fa'ilu wa yu'aqabu tariku. Mau tidak mau sing ngelakoni sesuatu sing difardhokno kali syariat Kanjeng Nabi Muhammad niku sing ngelakoni, ikhlas gak ikhlas, niat gak niat, nggih, niku panggah napa panggah angsal ganjaran. Senajan misal niki di antara kita wis ono sing gak tau salat, nggih. Kok moro-moro ape jabat. Waduh, istiqomah salat biasanya. Calon-calon apa mawon iku imane moro-moro nambah, Pak. Lagi niat sekalipun niatnya biar dipuji masyarakat, panggah napa angsal ganjaran. Yusabu fa'ilu, panggal oleh ganjaran. Akan tetapi sebaliknya napa bayu aqabu tariku. Sekalipun apapun alasan kita meninggalkan sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, panggal angsal dosa. Apapun alasannya, lek gak dilakoni dosa. Paham ya? Nah, senajan nanti di kitab fikih atasnya banyak pengecualian orang yang tidak diharuskan wudu, yaitu masalah ketika tidak ada air. Nah, itu nanti kita bahas nanti. Ini kita bahas lingkupan wudu di sini. Artinya nopo? Lek ono banyu, nggih. Terus
antara kita wonten kiai nopo guru nopo ulama sing iso ngajari jenengan wudu kok gak belajar. Lah niki yo apa butareko ono banyu ono kiai kok sik gak wudu. Nah maka nopo yo apa butareko mau tidak mau sekalipun sholat tanpa wudu utawa wudu tapi tanpa ilmu, paham ya? Nah ini padha gak wudu lah. Sholat tanpa ilmu niku tidak dikatakan sholat. Nah, napa hukumnya yu'aqab, dapat siksaan Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah. Nah, sehingga jenengan syukur datang Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi kendaraan nopo rasa niki kangge napa nambah ilmu untuk menjalankan syariatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian buat wudu. Nah, apa itu makna wudu? Nah, tadi kan sudah kenalan dengan fardunya, furudul wudu, fardune wudu. Napa niku wudu? Makhudun minal wadha'ah. Kalimat wudu itu diambil dari kata wadha'ah, air. Wadha'ah niku nama bendanya, air yang digunakan untuk bersuci. Niku wudu namanya. Wahyal hussun wal jamal, atau air yang digunakan untuk memperbagus atau memperindah badan. Air bersih maksudnya. Paham ya? Nah, wa ta'riful istilahi. Adapun definisi air menurut istilah atau menurut syariat niku napa? Ismun li ghusli a'dha'in makhsusah, yaitu gerakan yang memang dikhususkan untuk membasuh air ke anggota tubuh yang memang diharuskan dikenai air wudu, yaitu wajah, kemudian apa? Tangan, kemudian kepala, kemudian terakhir kaki. 4 anggota niki wajib. Dan tentunya apa? Biniyatin makhsusah, kudu kangge niat wudu, niat yang dikhususkan oleh syariatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa furudul wudu sittatu asya. Adapun fardunya wudu niku wonten pinten? Ada 6. Nggih, fardunya wudu ada 6. Arba'atun sabitatun bil kitab. Yang 4 itu pun disestempelaken teng Qur'anipun Gusti Allah. Yang 4 nanti kita baca. Wahia napa? Yang pertama ghuslul wajhi, membasuh wajah. Itu sudah di Al-Qur'an. Dados sapa mawon sing ngingkari wajibipun basuh apa rai golek basa halus. Basuh wajah niku dihukumi kafir. Polane napa? Pun disestempelaken teng kalamipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung mengingkari kalam Allah, mengingkari Al-Qur'an. Nomor kali apa? Wa ghussul yadain, membasuh tangan. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nomor 3, wa mas'u syai'in minar ra's, membasuh kepala atau rambut yang ada di kepala. Yang keempat, wa ghusslur rijlain, membasuh kaki. Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian beranjak untuk melakukan sholat, ojo sholat dhisik. Apa? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ini yang maksud dengan wudu. Kemudian wa aydiyakum, dan tangan kalian. Wamsahu bi ru'usikum, basuhilah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. 4 ada di Al-Qur'an. Wa fardhon, dan yang 2 thabitatun bis sunnah, ditetapkan lewat hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaiku napa? Sing pertami kali sing terakhir, niat kali tartib urut. Niku enggak ada di Al-Qur'an. Tapi apakah sunnah? Enggak, wajib, sudah muncul lewat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan yang kita lakukan di luasaken malih yang berbau dunia maupun yang berbau akhirat niku kudu dimulai kangge niat dhisik. Paham nggih? Nah, al-awal. Nah, yang pertama kita akan membongkar masalah pemahaman daripada fardu wudu, yaitu an-niyah. Paham nggih? Sekalipun kita wudu, Bu, basuh wajah sak tandon misalnya, kemudian tangan setengah tandon, nggih, sak tandon kabeh anggota wudu, tapi sayang tidak dimulai dengan niat, enggak mungkin sah wudunya kita.
Paham ya? Jadi sing wajib niku napa nih? Niat. Begitu juga sholat kita, begitu juga zakat kita, begitu juga haji kita, puasa kita. Wis kesel-kesel budal untuk Mekah Pak, entek duwe akeh. Paham ya? Mulai-mulai kok lali niat. Belaen. Paham ya? Nah, itu pentingnya daripada memahami ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annal awal min arkanil wudu. Nah, diulangi lagi oleh pengarang daripada syarahipun kitab Budurut Thali'ah. Yang pertama daripada rukunnya wudu yaitu niat. Ka'an yanwil mutawaddi' raf'al hadath. Seperti umumnya kula lan jenengan iki diajari mulai TK. Ono sing SD ono sing TK, Pak. Niat wudu niku pripun? Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghar. Ini niat paling enak. Lek sampean niat ada lirafil hadasil asghar, begitu wudu selesai jenengan badhe salat wajib nggih monggo, salat sunah nggih saged, maos Quran, ndemok Al-Qur'an nggih saged. Tapi lek niate mung ndemok Quran to, nawaitul wudu'a limasil mushaf. Iku hukumnya sama apa mboten? Hah? Ya Allah, saya niat wudu bukan untuk mengangkat hadas, bukan untuk sholat, tapi hanya untuk agar sakit dan mau Al-Quran. Niku hukum wudu pun sah nopo mboten? Sah. Tapi begitu wudu selesai, nggih tiyang niku mboten angsal sholat, mboten angsal sholat wajib utawi sholat sunnah, tapi hanya bisa memegang Al-Quran karena sesuai dengan niatnya. Tapi jenengan niat yang umumnya kita ini di raf'il hadasil asghar, mengangkat hadas kecil, niku niat yang paling tingkatan pertama. Sehingga melakukan sholat wajib saged, sholat sunnah saged, nopo malih mung ndemok Al-Quran ya saged nemen. Paham ya? Nah, jadi paling enak niatin nopo? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghar. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Paham ya? Nah, niatnya di mana? Nah, ini perlu kita ketahui. Ya. Niat menggunakan lisan niku hukumnya pun sunnah. Niat dengan lisan itu hukumnya sunnah. Lebih wajibnya dan pundi? Ten ati niat itu. Dan terus niatnya kapan? Nah, ini perlu kita tahu, niatnya berbarengan dengan ketika tangan mengambil air ketika akan membasuh wajah. Niat di situ. Ojo apa itu wudu ar-rafil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala iki tenjerati baru jebek banyu gawe basuh wajah. Nah ini banyak kesalahkapraan kita, Pak. Tidak memahami letak daripada niat. Ya. Padahal kalau kita memahami kaidah usul fikih niku paling enak. Ini madzhab Syafi'i ini, madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, mahallun niyah, letak daripada niat niku ten pundi? Lek jenengan takok spesifik, Pak, yo akhirnya mikir, dieling-eling akhirnya lali. Oh, niatnya sholat di sini, kalau niatnya haji di sini, niatnya wudhu di sini, ruwet. Semua ibadah, niat daripada awal ibadahnya itu di awal kita memulai ibadah. Paham ya? Nah, wudhu awal yang wajib apa? Muka. Sehingga niat mau tidak mau dibarengi dengan ketika membasuh muka. Wajib awal daripada wajib. Kalau wudu awal sunai, si kudu maca bismillahirrahmanirrahim, si kudu basuh kedua telapak tangan, kemudian si kudu melakukan doa-doa yang memang diajarkan sebelum basuh muka, tapi itu sunah. Nah, letak niat itu di awal ibadah apapun yang sifatnya wajib. Sholat awal wajib gimana? Ketika takbir. Nah, begitu tangan mengangkat Allah, nah, antara alif sampai ro daripada akbar, di situ kita wajib mengaplikasikan niat di dalam hati untuk melakukan sholat apa yang kita lakukan. Paham ya? Terus usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman utawi imaman utawi diwiyan lillahi ta'ala niku ketika tangan melantunkan kalimat takbir. Begitu juga di haji, begitu juga di zakat, kecuali poso. Lek poso akhirnya sampean fokus adane kapan niku? Soalnya awal puasa kan pas azan. Begitu Allahu Akbar muadzini adzan di sini kok jenengan telat niate gak sah. Nah, maka dari itu ulama daripada mazhab Syafi'i membolehkan kita niat mulai maghrib.
Soalnya ibu pas adzan gak mungkin pas. Paham ya? Gak mungkin pas. Paham ya? Dan terus mulai maghrib pun angsal niat puasa Ramadan. Paham? Nah, wahadduhu, apa batas wajah itu? Kadang banyak orang di sekitar kita ya wudu itu angger, Pak. Wis pokok itu sampai ini, nah sini tidak kena, sini tidak kena, paham ya? Pokok angger. Nah, itu untuk RFN. Nah, maka di sini kita wajib mengetahui batas daripada wajah yang setiap wudu wajib terkena air wudu. Nah, sehingga disebutkan di kitab ini wahadduhu, dan batas daripada wajah yang wajib terkena air wudu min manabiti sya'ri ila muntahal lihyan waddaqan, tulang secara nopo mulai atas ke bawah niku vertikal nopo horizontal. Wonten terus apa wi? Atas ke bawah niku vertikal atau horizontal? Fit kuliah vertikal. Oh, vertikal. Secara garis vertikal niku wajib air mengenai anggota wajah yang ada di badan kita itu min manabiti sya'ri roksi, mulai pas ujung tumbuhnya rambut kita. Paham ya? Mulai ujung tumbuhnya rambut itu sudah wajib terkena air. Jadi ojo pepet-pepet nanti nih. Iya lihat rambut musa ini. Paham ya? Nah, sampai mana bawahnya? Ila muntahal lihyan, sampai ujung dagu atau ujung tumbuhnya jenggot. Paham ya? Di sini wajib terkena semua. Wa ardan, adapun apa nih kanan dan kiri horizontal. Adapun garis horizontal minal udhuni ilal udhun, dari daun telinga sekecil itu. Ya. Yang kanan sampai telinga yang kiri. Enggak usah lebih. Enggak usah dilebih-lebihin. Paham ya? Senajan niku hukumnya sunnah. Nah, kita masih bahas fase wajib daripada wudu. Paham ya? Nah, itu yang kedua. Kemudian wa yajibu isalul ma ila batini syu'uril wajhi kulliha. Nah, dalam kitab Wudu Tali'ah disebutkan wajib ketika kita wudu, ketika membasuh wajah, niku air yang kita gunakan untuk wudu wajib mengenai kulit semua yang ada di muka. Yang dohir, nek sing batin tidak usah, waduh iki rambut lebokno sampai sesegen, tidak usah dipaksa. Yang dohir itu apa? Yang kelihatan. Kalau ngoco, sambil ngoco, dan sing ketok iku apa? Wajib standar. Nggih. Ila batini syu'uril wajib, bahkan di wajah kita niku kan wonten 20 rambut, Pak. Lihat kita takrirat niku di wajah kita itu ada 20 rambut. Saya tak Indonesia ya, betul apa enggak? Yang pertama rambut yang ada di dahi. Rambut ada di badan itu lah ono rambut ini, bulu. Ya. Itu misal wonten tiyang wedok kula sing maaf ya, rambut di dahinya ini sampai kayak brewok, Pak. Tebel. Niku bagaimana hukumnya? Wajib seluruh air kena daripada dalam kulit yang ada di rambut dahi tersebut. Karena apa? Karena niki linadrote. Dawuhe Kiai Muhammad Nawawi Al-Bandani dan kitabipun Bahjatul Wasail, linadrote. Karena niku jarang. Wong brewok nang bathuk itu jarang. Paham nggih? Nah, sehingga napa? Sehingga lek wonten sing ada brewok ten bathuk niku wajib dibasuh sampai jeru-jerunya, sampai kulit-kulitnya. Paham nggih? Semua rambut yang ada di kepala. Jadi dari 20 rambut yang ada di kepala itu hanya 18 rambut yang jika rambut itu tebal, seluruh air tetap wajib masuk ke dalam kulitnya. 18. Cek tak itu mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu apa tadi? Berapa tadi? 7. Kemudian rambut yang ada di pipi 2, 8, 9. Kemudian jambang 10, 11. Kemudian brewok tadi 11 ya? 12, 13. Kemudian jenggot 14. Kemudian anfakor. Ngerti apa tuh? Bawahnya bibir bawah. Berapa tadi? 15. Hah? 15. Masuk lah itu mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jambang. Brewok 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Jadi kumis ada 3, kumis tengah, ambil kumis wong Cina itu. 20 ya, betul ya? Nah, dari 20 rambut yang dimiliki oleh laki-laki itu hanya 18 sing senajan tebele sak meter 2 meter, tetap seluruh rambut dan kulitnya wajib kena air wudu. 18. Kecuali 2 lek tebel didelok sih. Tebelnya itu seukuran 1,5 meter itu bisa dilihat enggak kulitnya. Misal lihat mriki niki jenggotnya sampean mungkin Pak. Jenggotnya jenengan ini jenengan jenggotnya jenengan ini dari tempat saya enggak kelihatan kulitnya. Lah bagaimana hukumnya Bapak ini? Apa aku ya? Sampean ketok kulitnya? Ketok enggak? Kulitnya. Nah, tak contoh aku ben oleh kabeh. Lah bagi saya, setiap wudu tidak wajib air sampai kena kulitnya. Jadi dari 18 rambut itu ada 2 rambut yang jika tebal air tidak wajib masuk sampai ke dalam kulit. Yaitu apa? Aridon, brewok, dan lihya dan jenggot. Paham ya? Jadi dari 20 rambut hanya 2 rambut yang jika tebal. Nah, ukuran tebal di sini disebutkan latural basyara min khilali fi majlisit takhutub, yaitu tidak dilihat oleh orang yang ada di depannya dengan ukuran jarak orang bercakap-cakap, atau di sini disebutkan metrun wa nisfun, 1,5 meter. Nah, jarak pulang di Bebal ini 1,5 meter. Dan Ibn Alwi dan Maliku boten ningali kulit sing wonten teng dagune kula, maka saya tidak wajib memasukkan air sampai ke kulit daripada dagu saya. Ini ukuran tebal tipisnya menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau selain 2 ini, misalnya saya punya kumis tebal, saking tebelnya, ojo omong sak meter setengah, sak senti depan nggak ketok kulit, tetap wajib kena kulitnya, tetap wajib disela-selai. Paham ya? Jadi lek wonten sing nggak ada brengos tebel itu wajib disela-selai, atau tidak wajib selama dia yakin air tersebut masuk hingga ke kulit daripada kumis orang tersebut. Tapi lek boten yakin wajib disela-selai. Paham ya? Nah, kecuali nopo mau berewok kali jenggot. Paham ya? Niki lek boten paham mungkin bisa ditanyakan langsung ya. Ojo di akhir. Di akhir untuk jenengan supe yang pertama, yang keloro iki kita bisa scroll iki, Pak. Mumpung wis untuk pembahasan sini ya. Jadi mungkin ada pertanyaan yang nyambung. Kalau kumis tebel, yeah, langsung apa? Kalau lepas gimana, Be? Lepas kumis. Maksudnya gini, yeah, kan lepas baru gini. Enggak, langsung gini. Masih nempel muka ya? Nah ini pertanyaan bagus. Jadi fardunya wudu itu kan hanya wajib membasuh 1 kali toh. Sunnahnya baru berapa kali? 3 kali. Jadi membasuh wajah 3 kali niku hukumnya sunnah. Membasuh tangan 3 kali hukumnya sunnah. Nah, yang dimaksud wajib membasuh air hingga seluruh wajah terkena air itu bukan 3 basuhan. Misal, bulan ini ya, pas wudu pakai wajah, basuhan pertama cuma kanan toh. Basuhan ke kiri toh, sehingga sempurna. Apakah wudunya sah? Tidak. Jadi seluruh air yang mengenai satu anggota wudu itu wajib dalam basuhan pertama sudah sempurna. Paham ya? Nah, sehingga kumis mau tebel kok gak yakin, ya jangan sampai tangan tadi pisah dari muka. Jadi terus selang-selang langsung gosok langsung sebelum tangan pisah dari satu anggota wudu. Begitu juga tangan, begitu juga kepala, begitu juga kaki. Paham ya? Kemudian as-salis yang ketiga kan, pertama tadi niat, kedua membasuh wajah, ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Nah ini lek bahasan sekolah. Iki lek ghuslul mirfaqain ghuslul yadain ma'al mirfaqain iki lek diartekno teng sekolah ngopo di beberapa madrasah tertentu niku artinya membasuh tangan sampai siku-siku. Tapi lek teng pondok ngartekna itu sampai. Tapi nopo bersama. Mulai lek jenengan memahami sampai yo mulai awal sampai akhir enggak sah untuk jenengan.
Karena apa? Kalau kita meyakini bahwa membasuh tangan sampai siku-siku, pasti ada waktu kita ngirit banyu, Pak. Waduh, ini banyunya sidik. Sedangkan kita memahami mulai SD, maknanya membasuh tangan sampai siku-siku, akhirnya dipas-pasno siku-siku. Padahal yang betul maknanya itu nopo? Nah, sebagaimana di sarahnya di kitab Al-Budurut Thali'ah, mirru'usil asobi, daripada ujung jari itu sudah wajib terkena air sampai apa? Ila ma fawqal mirfaqain, sampai melebihi siku-siku. Jadi lek mbok pasno siku-siku, kemungkinan besar 99% ada beberapa ujung siku-siku yang tidak terkena air. Soalnya mbok pas-pasno. Paham ya? Paham enggak di sini? Lek di pas-pasno hampir pasti kulit yang ada di perputaran sendi siku-siku itu tidak mungkin semua kena air, soalnya dipasno ya. Paham ya? Tapi lek dilepeni panggang sedanten kena banyu. Sehingga wajibnya apa? Membasuh mulai jari-jari sampai melebihi siku-siku. Jadi melebihi segini ini wajib. Misal ini siku-siku nih, lah segini itu wajib, segini baru hukumnya sunnah. Paham ya? Jadi melebihi basuhan. Ini kalau balik di bahasa kitab fikih Ustaz Nur Khalis, tatwilul ghurrah ya. Melebihi basuhan. Tatwilul ghurrah niku hukumnya pun sunnah. Misal jenengan basuh wajah, nggih, sak kuping-kuping niku sunnah hukumnya. Tangan sampai ketiak niku sunnah hukumnya. Kemudian rambut sak endasmu kerucut, sunnah hukumnya. Kaki sampai mana? Sampai di bawah lutut. Lebok lebih di atas lutut, hukumnya justru makruh. Kenapa? Karena faedah kita ketika istiqomah melebihi basuhan dalam wudhu, niku basuhan, bekas basuhan wudhu yang kita istiqomahkan di dunia itu akan menjadi penerang kita di dalam kubur. Jadi lebok sampai no serangangan lah, jadi lampu serangangan. Amin. Aurat, amin. Nah, akhirnya malaikat mengkar-nakir kabeh takok dari situ, Pak. Dulu aurat yang jenengan. Nah, itu yang ketiga. Nah, di sini ada penjelasan lagi, fayajibu ghuslul yadain wa ma 'alaihima min sya'rin wa adfarin wa sil'atin. Sehingga ketika kita membasuh tangan, niku sing wajib mboten mung tangan tok, tapi bulu-bulu yang ada di tangan. Bahkan disebutkan di sini wa sya'rin, rambut. Misal nih, lagi-lagi kita bahas orang yang tidak normal, Pak. Nggih, ndase botak, tangane gondrong. Paham ya? Tangane gondrong. Niku seluruh rambut wajib kena basuh. Karena napa lina drote, karena gak umum ngene iki. Lek gak ya ketok rambuté, cukuran. Gak dicukur. Paham? Kayak bangga-banggaan misal. Saya kira ngoten. Wong muda bangga-banggaan. Maka bagaimana seluruh rambut yang ada di tangan wajib terkena air wudhu. Kemudian wasil'ah, sil'ah ini dibahasakno daging-daging tambahan. Daging-daging tambahan yang ada di mana? Yang ada di tangan itu juga wajib terkena air. Misal, na'udzubillah, insyaallah kita sehat afiat semua. Ada orang tangan jarinya pitu, paham? Kemudian dia melihat bahwa orang-orang yang jarinya 5 itu terkena air semua. Karena dia punya 7 sing loro dibundel misal, tidak dikena banyu, tidak sah hukumnya. Seluruh apapun tambahan yang ada dari ujung jari sampai siku-siku wajib terkena air. Paham ya? Arabi yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si. Nomor 4, mashu. Napa mashu? Mengusap. Kita nanti ketika membahas nomor 2 sama nomor 3 sama nomor 5 nanti itu maknanya ghuslu, membasuh. Tapi ketika kita sampai di kepala bukan ghuslu, tapi mashu, mengusap. Nah, napa bedanya? Wonten apa? Nah, ghuslu niku wajib membasuh sampai air yang terbasuh itu mengalir. Seperti jenengan ketika wudu. Misal iki banyu ya. Tak ngene nonton tak jepit tok. Apa? Iki ada bayang nonton.
Apa jepit wae mari. Ben paham. Ini ada air ya, saya ambil segini kemudian tak usap wa itu wudu ahli rafil hadasi sang pembadan badan sah. Krono ketika kita hanya mengusap muka itu tidak mungkin ada air yang sifatnya mengalir. Tetapi ghusl ini kenapa? Membasuh yang sampai jika tangan kita sudah terpisah dari anggota yang kita basuh niku wonten bekas air yang sifatnya mengalir. Itu basuh. Seperti wajah tadi. Nah, jadi minimal disiram, maksimal disiram. Wajah, kemudian tangan tadi, begitu juga maksimal disiram. Kemudian kaki, nanti akan kita bahas. Nah, begitu sampai tempat sini tidak wajib sampai dibasuh, tapi cukup mengusap. Kita ngambil air, kemudian ditul-tul cukup. Minimal apa? Minimal sampai kepada kulit yang ada di kepala. Tapi jangan misal gerojok rambut, misal lagi apa wong wedok ya, rambutnya segini misal. Begitu wudu sing ditelesiki rambut sing nang kene. Sing nang kene gitu. Senajan disiram sak tandon, tapi tidak ada air yang siraman tersebut terkena kulit yang ada di kepala, wudunya tidak sah. Jadi ukuran membasuh kepala niku mboten rambutnya, tapi nopo kulit. Itu yang perlu, yang digarisbawahi kulitnya. Paham ya? Bukan rambutnya. Lah wong botak ya gak uduk-uduk lah. Jadi yang digarisbawahi napa? Kulit yang ada di kepala. Itu wajib terkena air. Paham ya? Nah, itu yang ke berapa? Yang keempat. Al-khamis, yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Nah, lagi-lagi dalam sekolah atau di beberapa madrasah tertentu niki lek diartekno membasuh kaki sampai mata kaki. Padahal yang betul nopo membasuh kaki bersama mata kaki. Secara tidak langsung makna daripada membasuh kaki bersama mata kaki otomatis wajib dilebeni. Paham ya? Wajib dilebeni di atas mata kaki. Lek buk pas-pasno 99% kemungkinan ada kulit yang ada di perputaran mata kaki tidak terkena air, sehingga wajib dilebeni. Wajib dilebeni ini niku sekitar 3 cm lah, itu wajib. Tapi lebih dari itu hukumnya sunnah, selama tidak melebihi lutut. Nek boleh lebeni dengkulmu, ya makruh hukumnya. Paham ya? Itu yang kelima. Fayajibu ghuslu kulli rijlin ma'a ka'baihima. Diulangi malih dan kita berdurut tali'ah sehingga siapapun yang ketika wudhu pas basuh sikil niku wajib melebihi daripada kedua mata kaki plus wasyukukiha. Wajib menyela-nyelai pecahan-pecahan yang ada di telapak kaki. Paham ya? Kaki-kaki yang pecah niku. Nah, itu wajib disela-selai, wajib pastikan kena semua pecah-pecahan tersebut. Paham ya? Nah, li hadis Umar bin Khattab. Nah, ini wonten hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, anna rajulan tawaddo fataraka mawdi'a dhufurin ala qadamih. Nah, pernah di saat Rasulullah SAW masuk masjid untuk melaksanakan sholat di tempat wudhu niku, begitu masuk masjid kan di luarnya ada tempat wudhu. Nabi Muhammad niku mboten semaja ningali wonten setunggal sahabat sing wuduke gradakan. Diperhatikan kali Kanjeng Nabi, iki kok gerak kok kesusu iki wuduke. Begitu dilihat sampai membasuh kaki, Nabi Muhammad melihat bahwa sahabat tersebut tidak memperhatikan kukunya. Terus Nabi niki ningali kuku sing ten sikile sahabat niku dawa-dawa ambek kotor. Kemudian tidak diperhatikan, wis pokoknya disiram. Nah ini pentingnya. Ketika kita memiliki kuku tangan atau kaki yang kotor, niku pastikan hilang kotorannya. Yang kotoran itu sampai bisa menghalangi air terkena kulit yang ada di bawah kuku. Paham ya? Paham tidak? Jadi ada kotoran yang it's okay, yang tidak masalah. Ketika kotoran itu tidak sampai menghalangi air menuju kulit yang ada di bawah kuku. Tapi ketika menghalangi, wajib dibersihkan dulu. Paham ya? Nah, Nabi Muhammad ini ningali sahabat ini kotoran di sak kuku,
kotoran sak jempol, kemudian membasuhnya seakan-akan dia tidak punya kotoran. Fa'absarahu Nabi, ningali Nabi, kemudian apa kata Nabi? Wahai sahabat, balik. Irji' fa'ahsin wudu'ak, balik wudu, baguskanlah wudu kau tadi. Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita membiarkan kotoran yang air sampai tidak bisa sampai ke kulit, itu hukum wudunya tidak sah. Asadis yang keenam atau yang terakhir at-tartib, wajib tertib, wajib beruntun urut, mulai niat membasuh wajah, dan ini bareng ya, ini waktunya bareng ya, niat ketika membasuh wajah, kemudian membasuh tangan bersama siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki bersama mata kaki. Paham ya? Itu harus tertib. Nah, sehingga disebutkan di sini falau qaddama udban ala mahallih, sehingga barang siapa yang mendahulukan kaki daripada muka, misal si kait niat ya langsung basuh sikil, nah, maka tidak sah wudunya. Nah, kemudian kalau di fatwa daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan falau ghassala arba'atu aqdha'ih ma'an, barang siapa yang membasuh 4 anggota wudunya barengan. Jadi basuh tangan bareng, ya. Ini contohnya apa ya? Contohnya dua pengawal telu iki, Pak. Nggih, tiange dhewe wau basuh wajah, kemudian pengawal satunya basuh tangannya. Wis bayangno dhewe. Ini gambaran daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian pengawal satunya lagi basuh ngusap endase, pengawal yang ketiga di belakangnya nyiram sikil di waktu yang sama. Maka bagaimana hukumnya? Nah, ini fatwa daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan beliau mengutip daripada Tuhfah, kitab Tuhfah, fatwa daripada Ibn Hajar. Lam yuhsab, maka wudhu daripada 4 basuhan tadi tidak dianggap kecuali satu yang dianggap, yaitu wajah. Paham ya? Walaupun Imam Romli mengatakan wajahnya juga tidak sah, wajib diulangi mana. Tapi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani wajahnya tetap sah. Jadi cukup dilanjut ke tangan, diulangi tangannya tadi. Paham ya? Nah, kemudian di kitab Abu Dulalah juga diberi gambaran terakhir, walau ghatasa fi ma'in nawiyan al-wudu sahha wudu'u. Bagaimana jika ada satu orang yang tidak punya wudu, nggih, kapenan jeding kok aras-arasen, nggih. Mau ke tempat wudu kok ngantri. Kok sampingnya tempat wudu iki wonten kolam renang, Pak. Iki misal ten villa nggih. Gak wudu-wudu. Kape salat belum punya wudu. Akhirnya orang tadi nyemplung ke kolam renang, biur. Kemudian di dalam air, di dasar kolam renang tadi, dia niat nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu gak sah. Gak cuma anggota wudu itu, Pak. Anggota jima'i ya kena pikiran itu. Paham ya? Bagaimana hukum wudunya? Sahha wudu'uhu, sah wudunya. Paham ya? Wa illam yang zamanan yasa'ut tartib, walaupun dia di dasar kolam renang tadi waktunya tidak selama wudhu secara normal. Jadi misal orang wudhu secara normal, mulai wajah, tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, itu mungkin membutuhkan waktu 30 detik paling cepat. Kok orang ini nyemplung dan kolam renang tidak sampai 30 detik, cuma 15 detik misal, atau 10 detik, sahha wudu, tetap wudunya dihukumi sah. Paham ya? Jadi begitu sampai bawah kolam renang, tidak perlu ini, Pak. Tak perlu begini, cukup batang tok aja. Paham ya? Melumat tok di bawah kolam renang, kemudian niat di dalam hati, dan cukup yusawir, cukup menggambarkan. Cukup apa ya? Menggambarkan dia. Berhayal dia itu lagi wudu. Sahha wudu. Wudunya sudah dikatakan sah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan ke depan kita membahas masalah ghusl, atau bagaimana tata cara mengangkat hadas besar. Tadi kan tata cara mengangkat hadas kecil toh, yaitu dengan wudu. Nah, nanti bagaimana tata cara mengangkat hadas besar, insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk kitab tasawuf. Badan Ribuan. Kalau ada tenjoplas itu gimana, Bib? Kalau luka kan kasih tenjoplas. Ya. Nah, selama dipastikan, nah pertanyaan pertama,
air bisa nggak kira-kira tembus di dalam Hansaplast? Hah? Bisa. Lalu kenapa Hansaplastnya kok tidak dicoblok? Kan kalau airnya sedikit nggak bisa tembus. Gimana? Kalau airnya sedikit nggak bisa Ya tembus. pasti kan sampai tembus. Pertanyaannya, air bisa sampai ke dalam Hansaplast. Kenapa kok Hansaplast itu dipasang masih? Luka. Makanya, kalau luka, kenapa kok tetap maksa wudu? Apa nggak tayamum? Aku dewe bingung mau. Ya pengen wudu nggak Hansaplast. Berarti kan air bisa sampai ke dalam dong. Berarti kalau bisa kan tidak masalah. Berarti tidak masalah apa sih gue gawe? Hansaplast saya gue mau. Paham ya? Jadi kalau pertanyaannya bagaimana orang mau sholat tapi pakai Hansaplast, baru jawabanku tayamum. Tapi kok ini saya wudu, jadi curiga. Sebelum wudu kan ada 17. Ya. Dicopot dulu atau biarkan? Pertanyaannya bisa dicopot enggak? Biar biar cepat sembuh kan dari copot. Biar cepat sembuh, Ya. bisa kena air enggak lukanya? Kalau Hansaplast itu ada yang anti air. Oh, anti air, berarti kan nggak air bisa nggak mungkin masuk. Iya. Nah, itu nanti ada pembahasan di situ, wajib wudu, tapi yang tidak terkena wajib ditayamumi. Tergantung lukanya di mana. Lukanya ada di anggota wudu atau ada di luar anggota wudu. Ya, jawab saya ngeluh aku. Ini kerol mana ini? Jawab tayamum. Oke. Jadi kalau anti air baru solusinya bukan wudu itu. Tayamum. Tapi benar, belum tergantung. Kayak iso divonis tayamum langsung. Tergantung lukanya di mana. Di anggota wudu apa tidak. Karena ada kondisi orang yang wajib bersuci dengan air dan debu di saat yang sama. Paham ya? Yaitu ketika ada luka di anggota wudu. Misal luka di tangan kanan. Kemudian apakah langsung wudu? Ya enggak, tangan kirimu sehat kok. Wajib kena air juga. Paham ya? Nah, nanti baru yang luka dibasuh dengan debu yang memenuhi syarat sah daripada tayamum tentunya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu talabil ilmi. Siapa waktunya? Fadilah daripada mencari ilmu. Qala al-muallif hafizahullah ila an qala an Abi Waqid alladhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis fil masjid fara'a thalathatu nafar id aqbala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diriwayatkan oleh Abi Waqid al-Laythi bahwasanya saat Rasulullah tengah-tengah membuka rutinan majlis bersama para sahabat-sahabatnya, di tengah-tengah majlis kados ngoten niki ada 3 orang datang dari belakang pintu masjid niku. Kanjeng Nabi ningali wonten tiyang 3. Wa amma ahaduhum, yang satu ra'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha. Dari 3 tamu yang tak diundang tadi, ada satu orang yang tidak malu, maksudnya tidak segan. Dia memberanikan diri melihat ada tempat kosong di depan, kemudian dia langsung maju ke depan di hadapan Rasulullah SAW. Paham ya? Yang pertama. Yang nomor kali dari 3 orang tadi, fajalasa khalfahum. Krono sungkan, orangnya tekone keri, tetap hadir majlis tapi linggene dan bu tembur. Nomor 2. Wa amma tsalits, yang ketiga, krono wis delok waduh Kanjeng Nabi wis ngaji tasawuf, fikine wis mari, wis mulai wae mulai. Nah, si nomor 3 akhirnya balik nang griyane. Paham ya? Falamma fariqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu selesai majlis yang nanti akan ditutup doanya oleh Ustaz Nur Khalis, Nabi Muhammad memanggil beberapa sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, ala ukhbirukum 'anil nafarit tsalatsa. Kepingin tak warai takon masalah 3 tamu yang tak diundang tadi. Ini makna hakikat, makna secara hakikatnya. Apa itu wahai Rasulullah? Katanya sahabat, amma ahaduhum, sing pertama mau sing nyelondong ning ngarep mau, fa'awa ilallah fa'awahullah. Dia memang datang niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mendekatkan dirinya kepada dia, sehingga senajan telat tetap boten sungkan, tetap gak teko nangguri. Paham ya? Tetap dia datang dengan niatnya mengikuti majlis bersama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amal akhir yang kedua, wahai sahabatku, fastahya, dia malu kepada manusia. Fastahyallahu minhu, maka enggak salah li Allah juga malu kepadanya. Akhirnya dadek mburi. Paham ya? Wis ero ten majelis niku dia punya jabatan untuk memimpin rotib ini gini ning tengah. Paham ya? Akhirnya Allah malu kepada dia. Wis Allah enggak butuh, artinya Allah malu nih. Paham ya? Wa amal thalith, yang ketiga duwe baramane. Fa'arada 'anillah. Dia padahal sudah melihat ten griyone Pak Gede niki wonten makanan rohani, kok sik ditinggal ngopi. Fa'aradallah. Maka Allah bukan cuma nakdir dia ngopi, sak maksiat-maksiat naudzubillah. Ya? Sudah tahu ada kesempatan dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, kok malah ngatur, malah diadokno malih kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, qad faradal Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid mas'alatan. Pernah Al Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid di tengah-tengah majelisnya beliau memberi pertanyaan kepada murid-muridnya. Lau dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wa fihi halaqatan yadrasu fiha al-ilm wa yu'allim fiha an-nas wa halaqatun yudhkaru fiha awsafun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ayyil halaqatain yajlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai murid-muridku, tak ini tebak-tebakan. Ini andai kata Nabi Muhammad di zaman sekarang ini masuk ke suatu desa, melbutan ledok kulon, kemudian kan ledok kulon itu ada acara gebiar jua barengan. Sing pertama nopo? Sing pertama acara maulid bersolawat ledok kulon dihadiri dengan Habib Syekh misal. Sing nomor kali tenggrione Pak Gede wonten majelis rutinan bersama Kiai Afif, hanya 20 orang. Tapi di dalam majelis tersebut dia membahas ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku lek Nabi melebet ledok kulon hadir di mana? Hadir selawatan Habib Syekh napa hadir majelis nonton Rasul. Lah mayoritas muridnya Habib Ahmad niki dengan PD-nya jawab, "Yo pangga majelis selawat, Guru." Paham ya? Mayoritas. Cuman ada beberapa murid yang memberanikan diri menjawab dengan jawaban yang walaupun menurutnya disalahkan, yaitu menjawab majelis nonton Rasul. Kemudian ternyata Habib Ahmad justru membenarkan ke 1-2 murid yang jawab ten majelis nonton Rasulullah. Paham ya? Karena apa? Wal halqatul lati yudhkaru fiha awsafun nabi mustamilun ala ilmin matlub. Karena senajan mau sholawat teng Kanjeng Nabi niku diharuskan, mendalami sejarah Nabi Muhammad niku dianjurkan, walakinnal ula, akan tetapi ketika kita lebih istiqomah menghadiri majelis yang justru mendalami syariatnya Nabi Muhammad, itu bukan cuma dianjurkan tapi diwajibkan. Paham ya? Nah. Kemudian qala Ka'bul Ahbar, Imam Ka'bul Ahbar di kitab Al-Qirtas beliau pernah mengatakan, lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laqtatalu alaihi hatta yatruka kulladhi imaratin imaratah wa kulladhi suqin suqah. Imam Ka'bul Ahbar ini saking ngarep ya Pak. Kan zaman dia, ini zamannya Ka'bul Ahbar, bukan zamannya kita. Zamannya Imam Ka'bul Ahbar. Beliau itu saking ngarepe masyarakat niku lebih semangat hadir majelis ketimbang semangat hadir sholawatan. Beliau itu sampai berfatwa demikian. Lau anna thawaba majalisil ilmi, ya Allah, coba ya Allah ini nampakkan pahala tiang sing hadir majelis ilmu. Orang yang sholat jamaah di masjid wis gak usah ditampakno, gak usah diketokno, ben loro dhewe engko nang surga. Uang sing melakukan puasa Senin Kamis gak usah ditampakno, wis ben loro dhewe benjing dan surga. Tapi coba satu pahala ini sudah Allah tampakkan mulai di dunia, yaitu pahala nopo? Pahala tiang sing istiqomah hadir dan majelis
ilmu. Maka apa kata Imam Ka'bul Ahbar? Coba andai kata ten ledok kulon tok ae, ojo sampai Indonesia. Ledok kulon tok wae. Allah itu menampakkan nang ndukur sirane niku wonten cahaya. Misal setiap orang keluar dari Masjid Notoroso tambah ganteng, metu maneh tambah ganteng, hadir maneh muli tambah ganteng. Andai kata begitu, kata Imam Ka'bul Ahbar apa? Lah tatalu, orang ledok kulon ini akan berebutan masuk rumah Pak Gede, bukan membawa pulpen untuk mencatat ilmu, tapi membawa pedang bacok-bacokan rebutan lombo nengar. Karena apa? Karena saking nopo, saking katai pahala tiang sing hadir dan majlis ilmu. Dan juga apa kata Imam Ka'bul Ahbar? Wa kullu suqin suqah. Dan orang yang kerja sip malam, dia akan rela keluar dari sip malamnya senajan ancaman ini dibaca. Ini bahasa itu. Maksudnya Imam Ka'bul Ahbar itu orang akan meninggalkan barang dagangan yang dia jual di pasar. Belani hadir majlis ilmu. Walaupun Imam Ka'bul Ahbar itu memberi kode seperti ini, kita yang berakal itu sebenarnya sudah bisa menggambarkan. Oh berarti pahalanya saking gede nih. Nah itulah, paham ya? Nah, orang yang berakal pasti akan bisa menggambarkan sendiri dengan imajinasinya masing-masing. Kemudian inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, dikatakan oleh ulama, bahkan di beberapa kitab dikatakan ini sebuah hadis senajan dhaif, senajan hadis lemah. Di mana ulama mengatakan ketika kita berkumpul di majlis kok nyebut yang soleh, seperti majlis nopo, majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau majlis Al-Khidmah, itu kan maos manaqib Syekh Abdul Qadir, menyebut nama orang-orang soleh, tanzilur rahmat. Pasti orang-orang yang menyebut nama orang-orang soleh itu tidak keluar dari tempat tersebut kecuali pangga ansar rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata ulama? Wa kaifa bidzikri aslahis sholihin. Lalu bagaimana wong sing ngaos manaqib tiyang saleh niku ansar rahmat? Napa malih jenengan ten majlis Notoroso bukan cuma nyebut tiyang saleh, tapi nyebut syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita selain mendapat ilmu tidak keluar dari tempat ini kecuali mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian terakhir, yang bagi lil insan, ini fatwa daripada Habib Zaid bin Sumit, yang bagi lil insan ayu akhiras safar haitsu la darurata li huduri majlisil ilm. Hendaknya bagi orang yang akan melakukan safar, misal jenengan badhe ten Surabaya atau mungkin mau menyenangkan istri keluar kota, iku aja dipasno kemis legi. Iki bahasa kula niki. Paham ya? Maksudnya apa? Lek jenengan sadar di hari itu atau besok lusa ada rutinan di daerah jenengan yang sudah biasa sebelumnya jenengan istiqomah, ya aja dipasno lunga pas dina iku. Paham ya? Nah, ini hukum memang menurut Habib Zaid bin Sumit. Artinya lebih dianjurkan lagi kita menunda rencana perjalanan kita. Paham ya? Nah, krono perjalanan kita itu hanya menyenangkan duniawi saja, tapi majlis seperti ini itu menyenangkan kita di dunia. Krono nopo? Krono amali kula lan jenengan iki bakal sah. Krono ngerti bagaimana syariat yang diajarkan Rasulullah. Belum lagi nanti bahagianya kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Satu lagi.